Halo sahabat, mau punya pestisida yang dapat digunakan di segala musim dengan khasiat yang ampuh, menghalau hama dan penyakit seperti kutu-kutuan, serangga, jamur, dan bakteri. Bisa kita buat sendiri di rumah dengan cara yang mudah, murah, dan pestisida alami buatan sendiri, lebih aman untuk manusia, hewan, dan lingkungan. Halo sahabat YouTube penggemar anggrek, selamat datang di channel Koleksi Solis. Semoga semua keselamatan selalu bersama kita, terutama yang menonton video ini. Semoga tetap sehat dan bahagia. Agar sukses merawat tanaman, lakukan pengendalian hama untuk tanaman, baik tanaman hias, tanaman sayur, ataupun buah. Saya berbagi cara membuat pestisida, yaitu pestisida nabati yang bahan aktifnya berasal dari tanaman atau tumbuhan dan bahan organik lainnya yang berkhasiat menghalau serangan hama pada tanaman. Saat ini penggunaan pestisida dengan bahan kimia mulai perlahan ditinggalkan karena munculnya kesadaran untuk menjaga kelestarian lingkungan serta bahaya dan efek samping setelah menggunakan pestisida kimia. Kali ini bahannya dari cabai rawit. Cabai dapat menjadi pestisida nabati yang ampuh menghalau kutu, tungau, ulat, sampai cacing perusak akar. Karena cabai mengandung Aspergillus dan capsaicin yang berperan sebagai zat anti kanker. Anggota genus Capsicum itu yang mengandung zat yang bernama capsaicin itulah yang membuat cabai menjadi pestisida nabati yang ampuh. Bahan yang kedua adalah bawang putih yang memiliki sifat fungisida alami dan pestisida organik yang efektif mengendalikan dan membasmi hama tanaman yang berupa kutu daun, penggerek, ulat bulu, siput, semut, rayap, lalat putih, juga ulat daun. Lanjut bahan ketiga dari tembakau. Sahabat bisa gunakan rokok atau puntungnya. Kalau mau kumpulin puntungnya bisa ya. Saya mempunyai tembakau seberat 75 gram yang saya beli dengan harga 6.000. Bisa 2 atau 3 kali pakai. Tembakau mengandung nikotin yang di dalamnya terkandung zat alkaloid, di mana zat tersebut beracun bagi beberapa serangga, terutama yang bertubuh lunak seperti siput dan kutu daun atau kepik, tapi aman untuk manusia. Bahan keempat, cairan pencuci piring untuk meningkatkan daya sebar dan membantu larutan menempel pada tanaman. Sabun juga bersifat racun bagi hama. Penggunaan sabun atau cairan pencuci piring bisa diganti dengan lendir lidah buaya karena lidah buaya mengandung saponin, flavonoid, polifenol, dan tanin. Jadi dia berfungsi juga sebagai insektisida, bakterisida, dan fungisida. Selain itu, lidah buaya dapat digunakan sebagai perekat alami atau perata dalam aplikasi pestisida yang digunakan lendirnya. Jadi boleh pilih salah satu atau mau dipakai keduanya bisa. Lalu air sebanyak 2 liter. Saya menggunakan gelas ukur. Ini yang 500 ml. Saya pisahkan dan 1,5 liter di botol plastik bekas air mineral. Lalu nanti kita membutuhkan blender atau bisa juga ditumbuk atau diulek ya. Masukkan bahan yang akan dihaluskan ke dalam blender, yaitu cabai. Saya menggunakan sekitar 5 biji cabai rawit. Kalau mau lebih pedas lebih bagus. Lalu bawang putih. Untuk bawang putih tidak perlu dikupas, langsung masukkan dengan kulitnya. Kulit bawang putih juga masih mengandung saponin dan flavonoid yang dapat menyebabkan kematian pada sel jamur. Sebelumnya saya sudah share video cara membuat pupuk, pestisida, dan JPT atau zat perangsang tumbuh
yang terbuat dari kulit bawang putih dan bawang merah. Silahkan ditonton videonya, nanti saya tulis linknya di deskripsi, atau nanti saya kasih linknya di atas akan muncul ya. Setelah halus, cabai dan bawang, masukkan tembakau ke dalam wadah. Bisa terbuat dari wadah kaca atau plastik. Dilanjutkan dengan bahan-bahan yang sudah dihaluskan tadi, yaitu bawang putih, cabai rawit, dan air 500 ml di wadah ukur tadi. Setelah itu masukkan air yang 1,5 liter di botol bekas air mineral tadi. Masukkan semua. Jadi total air saya pakai 2 liter. Sekarang terlihat bahan-bahannya mengambang. Setelah ini toples ditutup agar tidak ada binatang atau serangga yang masuk. Lalu larutannya direndam selama 24 jam. Sebagai catatan, untuk menggunakan pestisida buatan sendiri, kita harus selalu mengujinya terlebih dahulu pada sebagian kecil tanaman kita untuk memastikan bahwa hasil yang kita buat pestisida tersebut tidak akan merusak tanaman kita. Catatan selanjutnya, jangan mengaplikasikan pestisida buatan sendiri pada tanaman apapun pada hari yang panas atau cerah, karena akan dengan cepat membuat tanaman terbakar dan akhirnya mati. Nah, ini ramuan kita sudah jadi, pestisida nabati. Sudah direndam selama 24 jam. Kelihatan bahan-bahannya sudah tidak ada yang mengambang, jadi sudah turun ke bawah dengan sendirinya. Pestisida nabati ini dapat digunakan tidak hanya untuk anggrek, bisa digunakan untuk semua tanaman yang bermasalah ataupun hanya sebagai perawatan. Jadi untuk pencegahan terhadap hama dan penyakit. Dosis yang saya gunakan untuk pencegahan hama dan penyakit dengan mencampurkan 100 ml pestisida nabati ini dengan air 1 liter setiap 2 minggu sekali untuk mencegah hama dan penyakit pada tanaman. Untuk mengendalikan serangan hama dan penyakit ringan, 150 ml pestisida dengan 1 liter air. Dengan disemprot atau bisa dikocor, lakukan 3 hari sekali. Untuk mengendalikan serangan hama dan penyakit yang berat pada tanaman, saya mencampurkan 200 ml pestisida nabati dengan air 1 liter. Penyemprotannya 3 hari berturut-turut. Untuk penyimpanan pestisida nabati sebagai berikut. Setelah disaring, pestisida nabati masukkan ke dalam botol plastik bekas. Bisa juga dengan wadah lain, sesuaikan dengan wadah yang sahabat punya. Caranya begini sahabat ya, jadi jangan terlalu penuh. Mengisi botolnya diberikan ruang sedikit, jadi ruang kosong untuk menjaga sesuatu terjadi. Semisalnya gas. Pestisida akan bertahan beberapa minggu kalau disimpan di tempat yang sejuk seperti di garasi atau bisa juga di kulkas. Hati-hati harus diberi tanda agar tidak tertukar dengan minuman atau sirup. Untuk mengaplikasikannya, saya tidak menggunakan cairan pencuci piring. Tadi sudah saya masukkan lendir lidah buaya sebagai perekatnya. Kalau mau, sahabat bisa menggunakan cairan pencuci piring atau kedua-duanya boleh. Jadi mencampur cairan pencuci piringnya ketika pestisida akan diaplikasikan ke tanaman. Di botol sprayer ini saya sudah isi dengan air yang sudah dicampur dengan lidah buaya sebanyak 1800 ml. Lalu akan saya tambah dengan pestisida nabatinya sebanyak 200 ml menjadi genap 2 liter. Untuk perbandingannya tidak harus tepat,
Jadi sekitar saja ya, jangan menjadikan pusing. Komposisi yang saya buat tadi untuk perawatan rutin, untuk pencegahan hama dan penyakit pada tanaman termasuk anggrek. Seperti anggrek Cattleya saya ini dengan ID-nya yang warna putih Joy dan yang warna oranye dengan ID Duh Passion. Kedua-duanya terserang hama kutu putih sebelum berbunga. Serangannya sangat parah, tapi dengan ketekunan dia berhasil berbunga. Dan sekarang sudah selesai berbunga, kita perlu juga merawatnya secara rutin untuk pencegahan agar tidak terserang penyakit atau hama apapun. Kalau mau berhasil, perawatannya harus rutin, jangan hanya sekedarnya sekali-sekali saja ya. Semoga kita semua sukses merawat anggreknya. Saya rasa sharing saya cukup sekian, semoga bermanfaat. Untuk yang sudah menonton, saya ucapkan terima kasih. Kalau suka dengan video ini, silakan subscribe, like, komen, dan share. Jangan lupa loncengnya dihidupkan agar dapat notifikasi video selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam.